Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Yola. Kabar gimana Bu Sulis hari ini? Alhamdulillah sehat sekali nih Bu. Ibu juga sehat-sehat kan ya? Tapi hari ini Alhamdulillah. ada hal yang ingin Ibu saya sampaikan ini tentang permasalahan saya di kelas Bu. Apakah Bu Yola ada waktu ini? Saya ingin berbicara. Oh iya ada Bu, silakan ini dengan senang hati saya mau mendengarkan cerita itu, kita ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan nanti dari percakapan ini kita menemukan solusinya bersama-sama ya. Silakan Ibu, apa masalahnya Oh hari iya ini Bu. Ibu? Oke, alhamdulillah baik Bu. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak Bu atas waktunya Ibu Yola meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita. Jadi di sini gini Bu, saya kan mengajar di SMK Bu. Nah tahun ini tuh mengampu kelas Ya, 10 dan kelas 12 dengan jurusan yang berbeda. Karena memang di ya, SMK itu kan bermacam-macam jurusan ya Bu. Ada TAV, ada listrik, iya, kemudian iya. geomatika, gambar bangunan dan banyak. Nah, kebetulan di sini itu, Bu, saya ada salah di salah satu kelas yang saya ampuh. Ini adalah jurusan 10 TKR. Setiap pembelajaran itu dia ramai sekali, tidak kondusif. Dan ini saat pembelajaran sangat tidak kondusif setiap saya masuk kelas. Ternyata permasalahan ini itu tidak saya saja yang merasakan, banyak Bapak Ibu guru yang lain juga merasakan hal yang sama. Nah, dari sini Bu, kalau kita membandingkan dengan permasalahan ini, kita bandingkan dengan hasil belajar anaknya pun dengan kelas-kelas yang lain itu juga kurang maksimal di kelas 10 TKR ini. Kira-kira bagaimana ya Bu ya? Oh itu Bu permasalahannya. Sebelumnya saya ingat dulu Bu, karena kan saya dulu tidak sekolah SMK. PKR itu Iya, apa Bu? TKR itu teknik kendaraan Ya. ringan, Bu. Jadi iya, teknik Oh, kendaraan ringan. Nah, di sini tuh jadi anaknya isinya, Masya Allah ya. isinya itu cowok semua Nah, apa? iya. Nah, Gimana? kebetulan di satu kelas ini itu semuanya cowok, nggak ada ceweknya sama sekali. Kalau di kelas lain, jurusan lain itu masih ada yang separuh, apa, anak perempuan, ada mungkin 2, 3, 5. Tapi yang di kelas ini sama sekali nggak ada ceweknya. Ya, satu kelas ini full cowok 35 siswa itu. Nah, Iya. kelas luar Jadi, biasa berarti. iya luar biasa sekali. Kira-kira ini harapan Ibu Sulis apa ini sama kelas 10 TKR ya tadi? Iya, 10 TKR ini. Uh, Itu saya apa ini Bu? sebenarnya saya berharap Bu murid di kelas itu sama seperti kelas-kelas lain yang saya ampuh. Jadi semuanya bisa nurut, kemudian kondusif. Saat pembelajaran itu juga mendengarkan. Kemudian harapan saya kalau dia itu mau mendengarkan pembelajaran kondusif, otomatis kan dia motivasi belajarnya juga meningkat. Dengan Ya, motivasi belajar betul. meningkat, hasil belajar pun saya yakin juga ikut meningkat. Tapi kalau saat pembelajaran ini aja anak-anak sudah waduh sekali rame kayak tidak memperhatikan pelajaran gitu Bu. Di pelajaran saya itu sampai ampun di kelas ini. Apalagi sudah remaja ya, SMK, SMA itu kan anak-anaknya sudah besar-besar, badannya Iya. sudah besar-besar, sudah dia sudah remaja gitu ya Bu. Nah, Kira-kira iya ini Bu. menurut Bu Sri penyebabnya apa Bu kok bisa seperti itu? Kok kenapa kok tidak kondusif saat pembelajarannya? Apa cuma waktu pembelajarannya Bu Sri saja atau yang lainnya juga seperti itu? Nah, ini Bu, betul. Saya jadi berpikir nih, apa ya penyebab anak-anak di 10 TKR ini kok bisa seperti itu? Beda dengan kelas-kelas yang lain. Saya itu sempat berpikir, sempat juga tanya ke anak-anak, kenapa sih cara kamu itu kalau diajar pelajaran IPAS itu kok selalu rame, nggak bisa tenang, nggak bisa mendengarkan. Mungkin jawaban mereka itu juga bervariasi, Bu. Ada yang bilang materinya itu loh Bu sulit Bu, saya susah ini mikirnya. Kemudian ada juga yang bilang aduh pelajarannya sangat monoton Bu, seperti itu. Nah, menurut saya kalau anak-anak TKR ini mungkin lebih tertarik ke pelajaran produktifnya Bu. Jadi seperti pelajaran normatif adaptif itu, iya dia lebih mengesampingkan. Karena
saya tuh juga tanya ke teman-teman guru, gimana Pak pelajaran agama di 10 TKR, kemudian pelajaran matematika gimana Bu di 10 TKR. Ternyata rata-rata itu sama Bu, permasalahannya itu sama. Jadi ketika pelajaran produk normatif adaptif ya seperti itu. Tapi kalau mereka itu belajar produktif karena mungkin sesuai minatnya ya Bu ya, dia sering ke bengkel, itu nggak ada masalah dengan pelajaran produktif. Mungkin terlalu mengesampingkan ya, karena pelajaran normatif adaptif itu aja enggak penting. Mungkin menurut dia tuh seperti itu. Iya, karena memang ya kalau dia ya karena memang dia sudah memilih jurusan teknik kendaraan ringan itu ya sesuai minatnya ya Bu ya. Dia jadi lebih suka, lebih apa ya namanya itu, lebih minat ke materi itu. Iya. Lebih sukanya tuh kalau langsung praktek biasanya. Kalau murid-murid itu seneng langsung terjun praktek gitu. Kalau materi kurang ini ya, menarik menurut mereka. Menurut betul. Ini yang mau Sulis lakukan atau prioritaskan terlebih dahulu kira-kira apa Bu? Ya, betul sekali Bu. Ini jadi saya jadi tercerahkan ini dengan pertanyaan Ibu. Mungkin saya bisa merancang pembelajaran yang lebih menarik kali ya Bu. Kalau melihat pendapat anak-anak, refleksi dari anak-anak itu karena bisa jadi benar pembelajaran yang selama ini saya lakukan ini masih monoton menurut dia. Mungkin di kelas ini pun juga saya belum pernah sih melakukan tes diagnostik. Jadi anak-anak seperti minat belajarnya anak gimana, gaya belajarnya anak seperti apa itu belum saya lakukan di kelas ini. Jadi mungkin kedepannya ya Bu ya, saya akan melakukan tes diagnostik ini tentang minat dan gaya belajar anak. Kemudian lebih memvariasikan pembelajaran dengan menggunakan apa itu, misalkan eksperimen, kemudian pembelajaran yang kontekstual kita kaitkan dengan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin seperti itu ya. Jadi biar motivasi belajar mereka itu bisa meningkat gitu loh Bu, kalau ada di pembelajaran seperti itu. Nah, itu ya Bu, kalau ini strategi yang pembelajaran yang Bu Sulis akan lakukan yang menarik, kontekstual, ini nanti melakukan tes diagnostik, juga memvariasikan pembelajaran dengan kegiatan eksperimen juga. Sangat menarik sekali, Bu. Nah, dari strategi itu, kira-kira apa tantangannya yang akan Bu Sulis hadapi dari rencana tersebut? Oh iya Bu, saya berpikir untuk strategi-strategi tadi menurut saya sih bisa dilaksanakan semua Bu. Seperti mulai dari tes diagnostik, kalau kita menggunakan nanti sih rencananya sih pakai Google Form. Google Form kalau anak SMK kan sudah bawa HP Bu. Jadi itu aja nanti lewat Google Form, kemudian kan nanti langsung kita bisa melihat sih hasilnya apa sih minat dan gaya belajarnya anak-anak yang dia inginkan itu sebenarnya seperti apa. Seperti itu menurut saya. Namun ini ada Bu kendala yang menjadi tantangan saya ketika saya ingin melakukan kegiatan eksperimen, praktikum, ada kendala Bu, karena sekolah kami itu belum ada yang namanya laboratorium IPA. Jadi adanya bengkel seperti itu. Kan memang kalau pelajaran kimia, pelajaran normatif adaptif itu kan juga hanya kimia itu hanya 3 jam per minggu Bu, seperti sekarang berganti IPAS itu hanya 6 jam per minggu. Jadi mungkin tantangan ini ya yang nantinya akan menjadi karena nggak ada laboratorium, tapi bisa jadi sih Bu nanti saya atasi mungkin dengan tantangan ini saya akan melakukan eksperimen sederhana yang tanpa harus menggunakan peralatan yang lebih kompleks, jadi yang sederhana dulu aja. Yang penting rencana saya itu bisa bervariasi gitu pembelajaran. Iya. Jadi mungkin anak-anak nanti akan saya ajak di luar kelas atau mungkin dengan melakukan praktikum seperti praktikum sederhana, tak perlu yang memerlukan bahan-bahan yang lebih itu dengan alat-alatnya. Jadi yang penting ada
variasi. Nah, harapan Ya. saya ini nanti dengan adanya saya sudah melakukan tes diagnostik, mengetahui minat, gaya belajar anak, sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan minatnya masing-masing. Akhirnya kalau anak-anak termotivasi belajar, otomatis kan belajarnya menjadi bermakna nih Bu. Kemudian dengan pembelajaran bermakna, harapan saya tujuan pembelajaran pun ini akan tercapai dan nantinya akan meningkatkan hasil belajarnya. Seperti itu Bu. Luar biasa sekali ya Bu Sulis ini di SMK, apalagi kalau saya dulu SMA itu kan lab-lab itu kan ada, misalnya untuk Iya, kimia biologi itu ada. Sementara Bu Sulis kan terbatas itu ya, tidak ada lab itu. Susah-susah itu ya. iya keterbatasan Kira-kira itu. Sebenarnya sudah mau pelatih yang mengajukan Bu luar ini dari biasa. dulu. Oh, Iya. Tapi belum di ACC pelatih. ACC ini nggak tahu ini kapan bisa di ACC. Sudah ada Iya, rencana itu Bu. iya sebenarnya juga dari dulu itu pengen sudah kalau ada praktikum laboratorium IPA sendiri, tapi juga belum mungkin ya karena dananya belum ada ya Bu ya. Lebih lebih ke ini karena kalau kalau SMK kan memang lebih ke kejuruannya Bu ya. Strategi bisnis tadi yang sangat luar biasa tadi, yang melaksanakan hal yang simpel-simpel dulu lah itu, karena kan terkendala dengan apa adanya tempat dan juga peralatan itu. Nah kira-kira itu kapan mau dilaksanakan? Ya, rencana saya sih secepatnya, Bu. Mungkin setelah kucing ini ya, nanti dapat langsung saya terapkanlah ke anak-anak. Secepatnya ya, karena kan ya memang butuh Iya, penanganan yang penanganan. secepatnya. Karena kalau tidak kan Betul. Kalau nanti juga kalau berlarut-larut ya ini. ya Oke. Okay. tidak memperhatikan, terus nanti kan ketinggalan juga kegiatannya pembelajarannya kalau tidak secepatnya dilakukan. Nah ini yang mau sulit dilibatkan dalam rencana itu siapa saja tuh yang mau diajak untuk berkoordinasi? Oh iya, ini Bu, rencana saya sih nanti saya akan berkoordinasi, kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Bu. Kebetulan kan permasalahan ini kan tidak saya sendiri. Ya, Oh jadi iya betul, sama-sama iya iya. banyak Bapak Ibu guru normatif adaptif itu yang mengalami permasalahan yang sama di kelas itu. Jadi mungkin saya bisa koordinasi dengan beliau bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini, koordinasi dengan kolaborasi dengan beliau. Seperti itu, Bu. Oh, gitu. Karena kan ada teman-temannya yang lain yang juga memiliki permasalahan yang sama di kelas itu Hmm. gitu ya Bu. Nah ini mudah-mudahan dari rencana tadi yang Ibu paparkan tadi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang Ibu harapkan. Kedepannya bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran secara optimal. Ini kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan atau tidak? Mungkin ada Ibu mau menyimpulkan dari pertemuan hari ini, dari hasil coaching ini, ada gambaran-gambaran itu yang akan Ibu lakukan? Oh iya Bu, terima kasih banyak ini Bu Yola. Benar-benar ini saya mendapatkan pencerahan atas coaching hari ini. Jadi sangat bermanfaat sekali Bu. Sama-sama. Ya, sehingga saya ini bisa merefleksi pembelajaran saya di kelas. Benar-benar mendapatkan solusi ini dari permasalahan kelas ini yang saya hadapi. Oh ya Bu, nanti jangan kapok-kapok ya. Kapan-kapan saya mau juga lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi setelah saya melakukan rencana ini nanti saya inginlah ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Yola. Boleh kan, Bu? Ya. Oh iya, iya Bu. Waktu lokal karya nanti kan kita sudah ketemu, kita bisa lanjut untuk Oh iya, ngobrolnya. iya mungkin 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya Bu ya. Pas itu nanti kita Ya, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Kan tentunya pasti satu kelas kan ya Bu? ya, iya, Iya. iya. Nanti kita bisa lanjut di situ seperti biasanya. Ini saya juga Iya. ingin mendengar nanti waktu lokalannya atau waktu kapan mendengar perkembangan dari rencana tulis tadi kelas 10 apa tadi 10 TKR 10 ya. TKR ya. Teknik kendaraan ringan itu ya. Ya, nanti kita bisa
semoga ini tadi harusnya bisa membawa manfaat bukan untuk ditulis saja, tetapi juga untuk saya, untuk kita semuanya. Sampai ketemu Amin. lain waktu lagi di sini. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bu Yola, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.